Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan terkait konsep dasar ekonometrika. Sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Mijal Dema Stohang dengan NIM 723244105 dan rekan Saya Agnes Dialita Brustepu dengan NIM 7233141003. Saya Prima Sinaga dengan NIM 7233141021. Baiklah, di sini kami akan membahas konsep dasar ekonometrika. Konsep yang akan kami bahas terdiri dari 8 pembahasan. Pembahasan yang pertama itu yaitu pengertian ekonometrika, yang kedua yaitu tujuan ekonometrika, yang ketiga yaitu metodologi ekonometrika, dan yang keempat itu regresi, yang kelima ada kausalitas, yang keenam ada korelasi, yang ketujuh ada sifat dan sumber data, dan yang kemudian terakhir yaitu ada tipe dan sumber data. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu pengertian ekonometrika akan dibahas oleh rekan saya Agnes Dealitas Tepu. Pada Agnes saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian ekonometrika. Ekonometrika adalah ilmu sosial yang merupakan integrasi dari teori ekonomi, matematika, dan statistika yang bertujuan untuk menguji kebenaran teorema-teorema ekonomi yang berupa hubungan antar variabel ekonomi secara kuantitatif dengan menggunakan data empiris. Dari beberapa definisi-definisi yang dibuat oleh para ahli ekonometrika, dapat disimpulkan bahwa ekonometrika adalah ilmu sosial yang merupakan integrasi dari teori ekonomi, matematika, dan statistika yang bertujuan untuk menguji kebenaran teorema-teorema ekonomi yang berupa hubungan antar variabel ekonomi secara kuantitatif dengan menggunakan data empiris. Pendapat Spanos menyatakan bahwa dalam ekonometrika, para pembuat model ekonometrika seringkali berhadapan dengan data yang bertentangan antara observasi dan hasil eksperimen. Keadaan ini memiliki dua implikasi atau dampak penting pada permodelan empiris dari ekonometrika. Pertama, para pembuat model harus menguasai banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk menganalisa data eksperimen. Kedua, karena pengumpul data dan analisis data adalah orang yang berbeda, maka pembuat model harus memahami secara menyeluruh mengenai sifat-sifat dan struktur data yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan ekonometrika. Yang pertama yaitu analisis struktural. Struktur model ekonometrika yang dihasilkan harus dapat menunjukkan hubungan antar variabel ekonomi yang menggambarkan kejadian ekonomi, menganalisis dan menguji teori ekonomi berdasarkan data empiris. Kedua, peramalan. Model ekonometrika yang telah distrukturkan harus dapat meramatkan berbagai variabel ekonomi yang akan datang. Untuk dapat melakukannya, maka model tersebut harus valid. Yang ketiga, evaluasi kebijakan. Model ekonometrika yang telah valid dapat digunakan untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan. Contohnya, jika perusahaan menaikkan harga produknya, maka akan dapat diketahui dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap jumlah produksi, permintaan, keuntungan perusahaan, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat yaitu metodologi ekonometrika. Ekonometrika sebagai alat pengukuran di dalam ekonomi mempunyai metodologi tertentu. Pada awal perkembangannya, metodologi ekonometrika memfokuskan pada bagaimana mendapatkan estimator yang konsisten dan efisien. Aliran metodologi ini disebut aliran klasik atau tradisional. Aliran metodologi klasik ini dapat dilihat di dalam peta konsep di dalam PPT yang kami tampilkan. Metodologi klasik di dalam ekonometrika ini dikenal dengan pendekatan bottom up atau specific to the general. Metodologi ekonometrika klasik dimulai dari pernyataan teori. Untuk membuktikan kebenaran teori atau hipotesis yang dibangun, maka perlu membuat suatu model ekonometrika. Setelah spesifikasi model dibangun, maka langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi parameter model tersebut berdasarkan data yang kita kumpulkan. Kemudian, setelah itu dilakukan verifikasi bagi estimasi parameter melalui uji statistik. Uji statistik ini diperlukan karena estimasi model sebagian besar berasal dari data sampel.
Uji statistik ini dengan demikian dilakukan untuk membuat sebuah generalisasi. Jika verifikasi ini sesuai dengan teori atau hipotesis yang dibuat dari awal, maka kita langsung bisa menggunakan parameter estimasi tersebut untuk melakukan prediksi atau peramalan. Namun jika verifikasi ternyata tidak sesuai dengan teori atau hipotesis, maka perlu meninjau kembali spesifikasi model yang kita bangun. Akan tetapi, aliran utama metodologi ekonometrika telah berubah sejak dekade down atau general to specific. Aliran baru ini dapat dilihat dalam PPT yang kami tampilkan. Pembentukan model harus kita lakukan kembali pada langkah kedua. Sebagaimana metodologi klasik, ekonometrika dimulai dari pernyataan teori atau hipotesis. Langkah berikutnya membuat spesifikasi model dan melakukan estimasi model yang kita bangun. Namun, setelah melakukan estimasi model, kita tidak langsung melakukan verifikasi hasil regresi, tetapi melakukan uji spesifikasi model dan diagnosis terlebih dahulu. Langkah ini diperlukan untuk membuktikan apakah model yang kita bangun sudah tepat atau tidak bias lagi. Jika model sudah tepat, maka kita bisa membuat generalisasi melalui uji statistik. Pernyataan teori dalam spesifikasi model matematika dapat ditulis sebagai yaitu Y sama dengan delta 0 plus delta 1 sama dengan beta 1 lebih kecil dari 0. Setelah mempunyai spesifikasi model matematika, langkah selanjutnya adalah membentuk spesifikasi model ekonometrika. Untuk itu perlu modifikasi persamaan agar sesuai dengan perilaku ekonomi dengan membentuk model ekonometrika menjadi Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus error. Setelah mendapatkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengestimasi parameter persamaan tersebut. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi. Setelah mengestimasi model, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji spesifikasi model dan diagnosis. Langkah ini diperlukan untuk membuktikan bahwa spesifikasi model yang kita bangun adalah sudah tepat. Sebagian besar pekerjaan regresi berkaitan dengan regresi data sampel daripada regresi berdasarkan data populasi. Dari regresi data sampel, kemudian kita bisa melakukan generalisasi terhadap karakteristik populasi. Namun untuk membuktikan bahwa hasil regresi data sampel memang membuktikan kebenaran populasi, maka perlu verifikasi melalui uji statistik. Verifikasi ini berkaitan apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Setelah model yang dipilih sesuai dengan hipotesis atau teori, maka selanjutnya sebagai langkah yang terakhir adalah melakukan peramalan dan pengambilan sebuah kebijakan dari hasil estimasi. Peramalan digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai variabel dependen atas dasar nilai harapan di masa mendatang dan dari variabel dependen. Baiklah, di sini saya akan membahas pembahasan selanjutnya yaitu mengenai regresi. Regresi merupakan metode estimasi utama di dalam ekonometrika. Sejarah regresi dimulai dari ide Francis Galton. Francis Galton mengatakan bahwa orang tua yang tinggi akan mempunyai kecenderungan anak yang tinggi pula, sedangkan orang tua yang pendek mempunyai kecenderungan anak yang pendek pula. Namun secara umum, tinggi rendahnya anak akan mengikuti perkembangan tinggi rata-rata populasi. Dari ide Galton ini, regresi berarti mempelajari bagaimana pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi dalam pengertian modern adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistik, bukan hubungan yang pasti. Di dalam statistika, hubungan yang tidak pasti ini disebut hubungan yang acak atau random atau stokastik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kausalitas. Regresi berbeda dengan kausalitas. Regresi menunjukkan hubungan satu arah yakni dari variabel independen ke variabel dependen. Sedangkan kausalitas menunjukkan hubungan dua arah. Dalam banyak kasus perilaku ekonomi, hubungan antar variabel tidak hanya bersifat satu arah, tetapi dua arah. Misalnya hubungan antar variabel tidak hanya bersifat satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah uang beredar. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka jumlah uang beredar cenderung untuk naik.
Sebaliknya, jika jumlah uang beredar naik, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, di dalam hubungan kausalitas, semua variabel adalah variabel dependen, tidak ada variabel independen. Untuk materi selanjutnya yaitu korelasi. Regresi juga berbeda dengan korelasi. Korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi yang tinggi tidak berarti karena satu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Korelasi yang tinggi ini mungkin disebabkan variabel bergerak dalam arah yang sama atau berkaitan yang dikenal dengan pengertian tren. Jika satu variabel naik, maka akan diikuti oleh variabel lain dengan gerak yang searah atau gerak yang berlawanan arah. Materi selanjutnya adalah sifat dan sumber data. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan sifat yang berbeda-beda. Secara umum, data dalam penelitian ekonometrika dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data eksperimen dan data non-eksperimen. Data eksperimen adalah data yang diperoleh melalui percobaan atau eksperimen yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Misalnya, peneliti melakukan uji coba pengaruh suatu kebijakan ekonomi dengan melakukan simulasi laboratorium atau eksperimen lapangan. Data jenis ini relatif jarang digunakan dalam penelitian ekonomi karena sulit diterapkan pada fenomena sosial ekonomi yang kompleks. Namun, dalam bidang tertentu seperti perilaku konsumen atau ekonomi eksperimental, data eksperimen sangat relevan. Yang kedua, data non-eksperimen. Data non-eksperimen diperoleh melalui pengamatan atau observasi terhadap perilaku nyata agen ekonomi tanpa adanya perlakuan khusus dari peneliti. Data ini lebih sering digunakan dalam penelitian ekonomi karena lebih mencerminkan kondisi real di lapangan. Data non-eksperimen dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian dengan menggunakan metode seperti wawancara, survei, kuesioner, observasi langsung, maupun telepon. Data ini memiliki keunggulan karena diperoleh langsung dari sumber pertama, sehingga sesuai dengan kebutuhan penelitian. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan biaya, waktu, tenaga yang lebih besar. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau pihak lain yang sebelumnya telah mengolah data dan menjadikan data tersebut. Contohnya adalah data dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, World Bank, IMF, atau lembaga penelitian lainnya. Data ini relatif lebih mudah diakses, hemat biaya, dan siap digunakan. Meskipun terkadang keterbatasannya adalah tidak selalu sesuai dengan kebutuhan penelitian secara spesifik. Berikutnya itu tipe data. Dalam ekonometrika ada beberapa tipe data yang digunakan, yaitu yang pertama data runtun waktu atau time series. Data runtun waktu adalah data yang dikumpulkan secara berurutan dalam interval waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, kuartalan, maupun tahunan. Contohnya harga saham harian, kurs valuta asing mingguan, inflasi bulanan, jumlah uang beredar kuartalan, serta produk domestik bruto tahunan. Keunggulan data ini adalah dapat digunakan untuk melihat tren, pola musiman, serta fluktuasi jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, kelemahannya adalah sering kali rentan terhadap pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, maupun peristiwa global. Yang kedua, data antar tempat atau ruang, ataupun sering disebut cross-section data. Data ini merupakan data yang dikumpulkan pada suatu periode waktu tertentu dari berbagai unit observasi seperti individu, rumah tangga, perusahaan, atau wilayah. Contohnya adalah data sensus penduduk, survei tenaga kerja, maupun data produksi pertanian antar provinsi dalam satu tahun. Keunggulan data ini adalah mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi pada satu waktu tertentu. Namun kelemahannya adalah adanya perbedaan karakteristik antar unit observasi atau heterogenitas yang dapat menimbulkan bias jika tidak diolah dengan metode yang tepat. Yang ketiga, ada panel data, yang mana data panel memiliki dimensi waktu dan dimensi unit observasi secara bersamaan. Contohnya adalah data inflasi tiap provinsi di Indonesia selama 10 tahun terakhir atau data pertumbuhan ekonomi di beberapa negara dalam waktu tertentu. Kelebihan data panel adalah mampu memberikan informasi yang lebih kaya karena menggabungkan keunggulan data time series dan cross-section, serta dapat digunakan untuk menganalisis dinamika perubahan dan perbedaan antar unit observasi. Namun kelemahannya adalah pengolahannya lebih kompleks dan membutuhkan metode ekonometrika khusus seperti regresi data panel, yaitu fixed effect, random effect, atau Pulit OLS. Baiklah, sekian yang
bisa kami sampaikan terkait konsep dasar ekonometrika. Semoga penjelasan yang kami paparkan dapat bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.